Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Mursi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Bapak Edi Saputra beserta keluarganya, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Haji Muslaini, dan juga kepada Ustaz Al-Mu'ti dan segenap tim khidmat Majlis Rasulullah yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, u'budullaha azza wa jalla ka'annakum tarawnahu wa'uddu anfusakum minal mauta wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yulhikum wa'lamu anna al-birra la yubla wa anna al-ithma la yunsa, ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan oleh Abu Darda, kata beliau, u'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hakikatnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain tidak bukan untuk mengabdi atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tentang diwajibkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai datang kepadamu yaitu satu kematian. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan, Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan, mewajibkan terhadap diri kita, kita tidak boleh menyembah terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang memenuhi nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Kemudian ubudullaha azza wa jalla ka'annakum tarawnahu, laksana engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maqam musyahadah, atau yang lebih kenal dengan al-ihsan. Definisi daripada al-ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maqam ini namanya maqam musyahadah. Maqam menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak dengan mata zahir, yaitu mata batin. Maqam musyahadah ini maqam aulia atau maqamnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka memang sudah wusul. Mereka sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqam aulia ini ada dua macam. Pertama, ia peroleh dengan kasab, yaitu usaha, mujahadah semaksimal mungkin, ya, segala syariat Nabi Muhammad dikerjakannya, berusaha semaksimal mungkin, zahir batin betul-betul diperhatikan, jangan sampai melenceng dari jalan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat batin dikerjakan sehingga dengan rahmat Allah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut disampaikan Allah Subhanahu wa taala sampailah mereka itu kepada maqam musyahadah atau maqam menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara para wali Allah Subhanahu wa taala, ma nazartu fi syai'in illa wa ra'aitu Allah fiha. Tidaklah aku memandang sesuatu terkecuali di situ aku memandang Allah Subhanahu wa taala. Ubudullaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala laksana engkau memandang Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innallaha yarak. Nah, kalau kita belum nyampe kepada maqam musyahadah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, turun sedikit, yaitu maqam muraqabah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yarak. Kalau kita tidak bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan diri kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kepada engkau, bersama dengan dirimu di mana saja engkau berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka kalau orang itu sampai pada maqam muraqabah, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tindak tanduknya ini nggak bakal keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau begini takut. Kenapa? Karena dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau maksiat takut. Kenapa? Karena dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama mengatakan, may ya'sillaha wa huwa ya'taqidu annahu yara fahuwa mustahzi'un binadzurillah. Barang siapa ketika maksiat dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memandangnya, melihatnya, fahuwa mustahzi'un binadzurillah, berarti dia telah meremehkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah memandang kita. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Dan kita sudah sampai pada maqam muraqabah, merasa selalu diintai Allah Subhanahu wa taala ketika kita maksiat, dan kita yakin Allah memandang kita, Allah memperhatikan kita, maka berarti kita telah menghinakan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa huwa la ya'taqidu wa huwa ya'taqid annahu la yara fa huwa kafirun. Maka barang siapa yang ketika ia maksiat dan dia meyakini Allah tidak memandangnya, fa huwa kafirun, berarti dia telah kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan dan selalu melihat kita dimanapun kita berada. Nah, kemudian wa'uddu anfusakum minal mauta, dan hitunglah kalian jiwa kalian minal mauta, sebagai orang yang meninggal. Makanya ada kata-kata mutu qabla antamutu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Abi Darda, wa'uddu anfusakum minal mauta, dan hitunglah diri anda, jiwa anda, termasuk orang-orang yang sudah meninggal.
Bagaimana kalau orang sudah meninggal, nggak mampu apa-apa, dikasih uang 1 M nggak bakal nerima, jangankan nerima, gerakkan jari-jarinya aja nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa apa-apa, sudah meninggal. Nah, begitulah harusnya diri kita. Kita matikan diri kita agar kita tidak mengambil haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ini nggak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'uddu anfusakum minal maut. Hitunglah jiwa kalian termasuk orang-orang yang sudah meninggal. Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairum min katsirin yulhikum. Ketahuilah, kata bidadari, sedikit namun engkau pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik dari banyak namun engkau lalai kepada Allah Subhanahu. Sedikit pandai bersyukur, banyak lalai kepada Allah. Milih mana? Ya, milih banyak bersyukur ya. Harta banyak ya dan pandai bersyukur ya. Sedikit harta pandai bersyukur, banyak nggak pandai bersyukur, dua-duanya nggak kita ambil. Yang kita ambil banyak harta dan bersyukur kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu annal birra la yublah. Ketahuilah, katanya Abi Darda, sesungguhnya kebaikan tidak bakal rapuh. Jadi apapun yang kita perbuat dari kebaikan itu nggak bakal rapuh. Ada catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan Al-Quran, mali hadzal kitab la yughadiru, mali hadzal kitab la yughadiru, mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika besok catatan-catatan amal kita dibagikan oleh malaikat, ketika kita, loh, apa catatan apa ini? Yang sekecil apapun dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingung kita. Oh, dulu pernah gini, dulu pernah gini. Sekecil apapun tidak bakal rapuh. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dia memiliki kiamat, ketika dibagikan oleh malaikat dan kita lihat, kita takjub, kita kagum. Catatan apa ini? Kok hebat bener ini? Soghiratan wala kabiratan il aqsaha. Sekecil apapun yang kita perbuat ada catatannya di yaumil qiyamah. Masya Allah, luar biasa. Wala wa innal itsma la yunsa. Dan kata bidada, sesungguhnya perbuatan dosa tidak bakal dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun dari kebaikan, sekecil apapun dari dosa, tidak bakal diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Beruntung bagi siapa? Bagi orang-orang yang ketika dapati catatan amal ibadahnya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa menyelamatkan. Sebagaimana kita banyak maksiat, jangan sampai kita juga malas untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi hidayah bagi kita semua, sehingga kita selalu pandai untuk beristighfar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.